Kalau melihat tim kesebelasan sekarang ini, lalu aku ngomong tadi, ABS banyak yang ABS baik, tidak berkompeten gitu. Oleh karena itu lapor ke sini, saya meminta kepada Pak Bupati segeralah di rolling atau dicarikan yang lebih berkompeten lagi, lebih menyala lagi, ya, lebih menyala lagi gitu kan. Maka gaspolnya Jangan yang nunggu baik. Mbak Yola, Ya Kak. jadi kabarnya di lahan ini sudah ada galeri 24 apa nih? Nah yo, kebetulan kan Kak, untuk tanggal 14 ini Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pajak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jamin dan rekan saya Bang Paldo, KCPW Lahat Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yang tentu sudah sangat familiar, terutama di Kabupaten Lahat. Familiar beliau bukan sembarang familiar, tapi sesuai dengan kapasitas beliau. Beliau wakil rakyat, dan kita tahu beliau ini juga sangat semangat ya, inspirasi bagi kita semua, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita sapa anggota DPRD Kabupaten Lahat dari fraksi Partai Gerindra, Kak Nopran Marjani. Selamat datang Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah Kak, kira-kira mak mano? Lemaklah duduk di kursi kami ini apa lemaklah duduk kursi DPR? Lemak sini, baca goyang-goyang. Di DPR tidak goyang-goyang ya. Tapi kan tunjangannya Kak awal di kami. Nah kalau di DPR ada tunjangannya. Nah inilah sahabat PW Lahat, kalau kita bertemu dengan sosok anggota DPR yang begitu dekat dengan masyarakat ya, bisa bercanda kan. Beliau ini sangat jenaka juga kan, kita sering mengikuti beliau di medsosnya, dan hari ini kita akan mengobrol banyak dengan beliau. Dan belakangan ini beliau cukup center di media sosial, baik itu media alternatif maupun media-media sosial. Salah satunya beliau beberapa kali terjun ke lapangan untuk memantau kelanjutan pembangunan di Kabupaten Lahat. Kak Nopran, cukup spesial hari ini Kak. Ya. Karena kenapa Kak? Ini perdana hostnya 2 orang Kak. Biasanya 1 orang. Biasanya face to face. Oh. Karena gini, Jaku yang ini agak kelas berat ya. 2 lawan 1 ya. 2 lawan 1 sih. Jadi hari ini harus 2 hostnya Kak. Nah Kak Nopran, masyarakat Kabupaten Lahat tentu sangat mengharapkan ya peran, dan sangat berharap, sangat menggantungkan diri terutama dengan peran anggota DPRD Kabupaten Lahat, baik itu dalam mendorong dan mewujudkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dalam hal mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Kak, sejauh ini sudah seberapa jauh peran DPRD Kabupaten Lahat yang seperti saya sampaikan tadi, mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Terima kasih Bang Edi dan Bang Paldo. Bang ini kan, nah kalau ada kakak atau adik gitu. Tadi dikatakan seberapa jauh DPR untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Lahat. DPR ini kan bukan salah satu ya, DPR ini adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Lahat. Pemerintah Kabupaten Lahat itu adalah kepala daerah dengan DPR. Nah oleh karena itu antara DPR dan pemerintah dan bupati itu adalah satu mitra, satu satuan yang saling mendukung, saling bersinergis gitu. Dimana untuk melakukan pembangunan tentu sesuai dengan aturan yang ada harus melewati pintu DPR. Karena DPR itu fungsinya itu ada 3, yaitu ada legislasi, budgeting, dan pengawasan.
Kalau untuk pembangunan itu tentu kita menggunakan fungsi dari budgeting kita. Budgeting kenapa? Karena aspirasi masyarakat itu kan pintu masuknya banyak kan? Ada lewat Kades misalnya kan, ada lewat Muslim Des, Muslim Cam, kecamatan kan, kabupaten, ada yang langsung ke bupati, ada langsung ke dinas gitu kan. Ada juga melewati DPR, yaitu reses. Ada juga tidak reses, masyarakat menyampaikan langsung, kita ada ke rumah, ada ke kantor gitu kan. Maka akan kita sampaikan kepada instansi yang membidangi. Kalau di infrastruktur KPU, kalau dia untuk pertanian, perikanan, kalau untuk sosial misalnya ke dinas sosial dan sebagainya. Peran DPR untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah sebenarnya banyak sekali. Tetapi karena kita ini anggaran kita terbatas, maka tidak seluruh yang diaspirasi masyarakat itu akan bisa terlaksana. Oleh itu ada yang namanya prioritas gitu. Prioritas dan juga berdasarkan dengan rencana kerja pemerintah daerah jangka menengah. Apa yang menjadi sasaran pemerintah daerah dalam jangka 1 tahun ini, misalnya tahun 2027 nanti. Nah, tentu kita mengarah situ yang akan aspirasi itu. Nah, oleh karena itu DPR ini kalau aku menyampaikan ada di tengah-tengah kami. Sebagai aku ngatakan ini ya, status berjuis ya, status berjuis, tetapi kegiatan sebagai jongos pelayan, status DPR ya. Oh, DPR gagah gitu ya. Tapi kita pelayan itu artinya apa yang diinginkan masyarakat disuarakan, disampaikan kepada yang membidangi, kepada eksekutif gitu kan. Nah, oleh karena itulah kita selaku anggota dewan sering turun ke lapangan. Ada orang misalnya kegiatan persedekahan, ada yang meninggal, ada kegiatan olahraga, pengajian dan lain sebagainya, pertanian itu kan. Nah, di situ kita ngambil apa namanya, mereka menyampaikan ke kita apa usulan, pertama dari segi pembicaraan dulu, tetapi untuk menyambung itu tentu kita harus minta apa namanya bukti apa usulan mereka, proposal gitu, diketahui oleh Kades atau RT atau lurah gitu kan, atau misalnya ketua masjid atau ketua karang taruna dan sebagainya. Nah, itulah apa namanya, kita selaku anggota dewan ini kalau aku merasakan oleh masyarakat tadi dituntut segala pacak kali. Nggak pacak kali kan. Nak nyanyi pop pacak kan. Nggak pacak kali katanya. Padahal kami ini kan terbatas itu kan. Tapi yang ini nah diurusi. Ada yang kegiatan yang ini nah diurusi, masih banyak kan. Jadi kalau misalnya aku ngomong saat ini peran anggota DPR belum maksimal, DPRD Kabupaten Lahat belum maksimal, kakak menyangkal itu ya? Menyangkal, karena tidak maksimal itu karena program yang diusulkan masyarakat itu tidak masuk. Kami kan cuma mengusulkan, gitu kan. Banyak itu kan. Misalnya satu anggota dewan itu bisa ratusan usulan yang masuk itu kan. Tetapi kan kita apa nama mengusung usulan dipilih di mana yang mana yang kamu prioritaskan ini. Misalnya judul yang mana yang akan kamu masukkan itu kan. Banyak sekali. Apalagi efisiensi sekarang. Efisiensi gitu kan. Yang dilihat ini kan yang jadi apa namanya masyarakat, karena masyarakat mungkin 80% petani kan. Masyarakat itu menginginkan satu, jalan usaha pertanian, perkebunan gitu kan. Yang kedua, masyarakat itu menginginkan adanya irigasi. Yang ketiga, masyarakat itu dari segi pendidikan gitu kan.
pendidikan, dalam arti kata banyak untuk fasilitas sekolah, gitu, kenyamanan semuanya. Jadi anggaran kita lahat ini sekitar 3 triliun lebih, tetapi 1,1 sudah belanja pegawai. Sudah banyak pegawai, dana pendidikan kita harus 20%, gitu. Dana kesehatan kita harus 10%, sisanya dibagi-bagi dengan 38 NPD. Jadi banyak sekali usulan masyarakat, tetapi karena budgeting kita terbatas, oleh karena itu dianggap sekarang belum maksimal, gitu. Banyak sekali usulan masyarakat yang terpenuhi. Misalnya, kami contoh, masyarakat lahan banyak ingin budidaya ikan, gitu kan? Banyak usulannya, tetapi yang terbatas, gitu kan? Cuman bisa dikasihkan beberapa kelompok atau beberapa ribu bibit ikan atau beberapa ton pakan, gitu kan? Dia terbatas, gitu kan? Nah, seharusnya memang kita itu kan apa? Di mapping, gitu kan? Yang misalnya kecamatan ini khusus ikan, misalnya. Kecamatan ini khusus sawit, gitu, sawit, gitu. Yang kecamatan ini untuk palawija, gitu kan. Yang kecamatan ini untuk apa namanya karet, gitu kan. Dikelompokkan, gitu kan. Tabungan yang mampu bertahan dalam jangka panjang adalah tabungan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satunya adalah emas. Keuanganku tetap bisa terkendali dan pastinya aman. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Jadi Kak, masalahku sebagai anggota DPR, yang kata Kakak tadi fungsi pengawasan dan sama-sama dengan pemerintah. Kalau Kakak melihat Kak, sejauh ini sudah seberapa efektif kan kinerja OPD yang ada di Kabupaten Lahat ini Kak? Jadi kita lihat itu kan, itu saya bilang tadi, yang waktu paripurna kemarin, banyak OPD itu yang mengatakan ABS, gitu. Asbab senang, gitu. Asbab senang artinya OPD ini kan adalah dinas teknis, gitu kan. Kita bupati DPR kan bukan teknis, gitu kan. Yang tahu teknis adalah apa namanya OPD. Program itu seharusnya kalau kita diminta oleh atasan, misalnya kita harus bangun itu, harus bangun itu. Yang lebih ngerti teknis kan ada OPD. Nah, seharusnya OPD menyampaikan apakah bisa terlaksana atau tidak terlaksana, ataukah bertahap, gitu kan. Nah, tetapi kebanyakan sekarang ini kalau disuruh perintah program ini siap terus, gitu. Nah, dengan siap terus akhirnya perencanaan kurang. Seharusnya ada perencanaan dulu kan, mapping dulu, perencanaan. Tahun ini apakah misalnya contoh membangun fishingnya dulu, setelah itu baru kita untuk pelaksanaan bibit ikan atau yang lain-lain, misalnya buka lahan dulu, sudah buka lahan dulu, misalnya kebun kan, buka lahan dulu, sudah buka lahan, tahun depan baru penanaman, gitu kan. Nah, ini tidak. Nah, di saat kita pejabat, pemimpin kita minta di apa namanya kerjakan ini, siap, gitu. Tidak berani bantah kan? Seharusnya bantah, Pak. Tidak bisa, karena seharusnya fisik dulu. Setelah fisik, karena ini membutuhkan airnya harus dinetralkan dulu, jangan asam, jangan ada apa namanya bakteri, harus dikasih apakah dolomit dulu, apakah ada insektisida dulu, gitu kan. Sehingga ini untuk kita lakukan tahun depan. Nah, seandainya apa namanya OPD itu mungkin pimpinan ngerti, gitu. Termasuk penyiapan SDM-nya juga kan? Nah, ya, salah satu SDM-nya, karena SDM-nya kan. SDM perlu. Kita di lahan ini kan sudah ada dari dinas BKSDM, memang sudah ada untuk peningkatan SDM, gitu kan. Misalnya dalam suatu dinas dia ingin meningkatkan kapasitas dia, disuruh pelatihan atau pendidikan. Begitu juga misalnya rumah sakit, dia ada misalnya untuk ada alat baru, dia harus disekolahkan lagi, dikhususkan lagi berapa bulan. Memang itu, gitu. Dan tidak serta merta apa namanya
harus ada pelaksanaan, harus persiapan SDM dulu gitu. Saya contoh di rumah sakit itu cuci darah kan. Cuci darah itu ada investor yang ingin memberikan alat cuci darah 50 unit gitu kan. Tetapi karena kita belum ada tenaga teknisnya, maka rumah sakit sekarang ini lagi mendidik berapa bulan untuk tenaga cuci darah itu. Nah itu yang benar itu. Kalau kita kemarin yang baru disuntik darah itu sudah ada alatnya, baru menyiapkan administrasinya. Jadi alatnya macam yang kita kemarin yang baru dibuka berapa bulan yang lalu itu 2 tahun. Nah seharusnya tadi dari awal sudah siap, masuk. Kalau itu 2 tahun udah berfungsi gitu. Seharusnya berfungsi 2 tahun, ini apa namanya mendabai, mungkin dia lada karatan, lada apa gitu. Nah itu kan, mungkin ada perawatan lagi. Nah itu karena perlunya perencanaan tadi gitu. Nah oleh karena itulah saya lihat di Lahat ini, Bupati itu kan pemikirannya ini sudah kelas nasional gitu. Kita belum terpikir itu kan. Nah kadang-kadang kalau aku lihat ya sebagai anggota dewan, apa yang ada di tangan bupati itu OPD ini belum nyambung gitu kan. Apa yang kena bupati itu kan. Misal bupati ini dia adalah tokoh nasional, kawannya banyak, menteri, wakil menteri, direktur, sampai presiden kan beliau kan. Nah, beliau minta misalnya untuk bangun di Lahat. Sering datangkan menteri kan itu kan? Sering datangkan menteri kan? Nah, sekarang sering datangkan menteri itu kalau tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang akan diusulkan, tidak akan masuk. Berapa datanglah, banyaklah datang menteri sini. Berapa datang misalnya? Tidak akan dapat. Kalau tidak persyaratan itu urusi. Misal kita menginginkan adanya pembangunan rumah tidak layak huni. Banyak gitu nih. Data aku yang dapat rumah tidak layak huni ini sekitar 6.000 rumah. 6.000 rumah gitu kan. Nah, oleh karena itulah Pak Bupati kan kawannya Menteri Perumahan, Pak Arah, Bang Arah gitu kan. Nah, tidak akan turun anggaran misalnya Bang Arah akan bantu 2.000 rumah apabila administrasi tidak diikuti oleh OPD. Misalnya rumah yang akan diberati mana? Sudah persyaratan apa namanya dari kepala desa apa? Itu kan. Sudah tuh usulannya mana gitu kan. Nah, oleh karena itulah saya lihat ini tidak ada kesinkronan situ. Seharusnya dinas itu sudah siapkan apa yang misalnya yang ada Pak Bupati buat perencanaan, buat DD. DD diusulkan kepada dinas, kepada kementerian, sudah lengkap persyaratannya, baru ngajak Bupati ketemu menteri. Persyaratan sudah lengkap, misalnya penerima hibah sudah ada, gitu kan, perencanaannya ini, waktunya ini, gitu kan. Bupati ngomong, dapat barang itu. Nah sekarang aku lihat mana yang sudah dapat datangkan menteri yang ada nih. Aku mau tanya mana? Menteri mana yang sudah datang ke sini yang sudah dapat? Lalu tahun Pak Bupati ini kan? Yang mana dana dari pusat dapat Lahat ini? Ya karena administrasinya tidak ada. Padahal penyiapan untuk persiapan kedatangan menteri juga biasa. Ini kan sekedar namanya kan sekedar seremonial gitu kan. Nah seharusnya itu tadi OPD itu sudah menyiapkan misalnya, Pak, ini sudah kami masukkan, persyaratan sudah, langsung masuk kementerian. Bapak ngundang menteri datang sini, Pak ini dia waktunya. Sudah langsung ketok palu dapat ke depan APBN. Kan kita anggaran kita bukan hanya APBD saja, kita ada provinsi dan pusat. Kalau mengandalkan APBD kita, maka tidak akan cukup gitu. Nah itulah sebenarnya OPD itu dan kita anggota dewan mendorong sebenarnya memanfaatkan apa namanya kelebihan bupati kita, keunggulannya kan, tidak seperti bupati lain gitu. Nah tapi di kita OPD. Nah itulah saya katakan bahwa belum
eh, nyambungnya antara dinas dengan bupati yang ada. Selamat datang di Galeri 24, silahkan. Galeri 24 adalah anak perusahaan PT Pegadaian yang sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai ahli di bidang emas dan perhiasan. Sambutlah cara berinvestasi di era masa kini bersama Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa. Jadi Kak, menurut Kakak untuk kualitas dari kepala OPD saat ini Kak, apakah Bupati itu perlu untuk membenahi seluruh OPD atau rombak gimana? Dari OPD yang ada sekarang ini, ada yang sudah bagus, Ya. ada yang belum bagus, ada yang perlu peningkatan SDA tadi kan, gitu. Supaya bagus disebut Kak. Ada Pasti yang tidak mau di apa namanya, di rolling dulu gitu kan, di rolling, dicari kapasitas yang ada, atau misalnya dia disekolahkan dulu waktu dia pekan untuk dapat kapasitas segala macam itu kan, sehingga bisa apa namanya yang saya katakan tadi. Tapi kalau aku lihat ya, di Sumatera Selatan ini kabupaten 17 kabupaten yang ada, lahan ini sangat minim bongkar pasang kabinet itu. Itu kan. Kalau lain sudah banyak itu kan. Iya, banyak. Nah, tidak tahu kenapa bupati tidak apa namanya, tidak bongkar pasang itu kan. Apakah karena ada tidak enak atau gimana, Atau masih tidak ada stok lagi Kak? atau masih menunggu apa namanya kinerja dia, atau stoknya kurang tadi kan. Padahal kan seperti kata Kakak tadi itu kan banyak yang ABS tadi. ABS tadi kan. Iya. Nah, menurut Kakak yang mana nih yang paling Dinas-dinas yang urgent? harus paling misalnya dirombak atau Kakak yang belum. Yang jelas itu kan visi misi bupati ini sesuai dengan janji kampanye dia yang tertuang dari RPJMD dari bupati ini adalah satunya infrastruktur. Berarti PU Pak? PU. Infrastruktur itu baik dari jalan, jembatan, dan juga irigasi. Nah, sudah tuh satu lagi yang bupati adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu ada pertanian, peternakan, perikanan. Gitu. Yang selanjutnya adalah dinas pendidikan kan? Pendidikan kita sekarang kan kau sudah tahu, aku sudah ngkritiki kan? Ada 800 lebih sekolah yang rusak itu kan di lapangan itu kan? Nah, itu kan. Jadi kan perlu konsentrasi di situ gitu kan. Nah, oleh karena itu seperti di PU sekarang ini sudah ada pergantian gitu kan. Yang definitif cuma satu, PUPR gitu kan. Nah, kita lihat kinerja beliau selama penggantian. Tapi kalau saya lihat sekarang ini untuk PU yang diganti ini baru ini yang dari luar ini impor. Naturalisasi. Naturalisasi. Memang sini Kak balik. Naturalisasi kan. Ya, balik. Kata kita tuh kandang buguk disingkatin. Jadi dia sekarang ini nampaknya aku lihat beliau sinkron dengan bupati sekarang ini. Aku lihat bisa ngurusin misalnya untuk di kementerian, untuk perbaikan jalan, ada jembatan dan jalan sekarang. Kita sudah selama 6 tahun ini lahat ini tidak pernah dapat dak pembangunan. Dana alokasi khusus kan? Iya, pembangunan. Khusus pembangunan. Nah, karena tidak diurus gitu kan. Nah, semoga dengan ada kepala PU baru ini kita akan mendapatkan dana-dana yang bukan hanya dana kita hidup mendadak turun, tapi memang kita juluk gitu kan. Kita juluk Pak turun. Mudah-mudahan di zamannya Pak Jipran ini ada apa namanya dana itu kita yang juluknya, artinya kita yang mayahinya dia kita buat perencanaannya, kita mengisi aplikasi, kita ngobongi kementerian, kita ngajukan usul proposalnya, mudah-mudahan ada. Investasi yang jelas, kumpulin aja emas. Tiap gram yang kau punya kan menuju kaya raya. Ayo kita merapat ke Galeri 24.
Nah Kak, kalau nyingok yang kakak sampaikan tadi, Bupati Lahat gitu nih sekelas nasional, banyak kawan menteri sampai ke presiden kawannya. Tetapi di sisi lain kakak meragukan kinerja OPD. Tadi beberapa OPD juga kakak sudah sampaikan kan. Nah kira-kira bakal terwujud 5 tahun nih Kak, visi misi Pak Bupati dengan keberadaan OPD yang saat sekarang ini Kak? Kalau belum dirombak. Ya, kalau melihat tim kesebelasan sekarang ini, lalu aku sama tadi, ABS banyak yang ABS baik, tidak berkompeten itu. Oleh karena itu rapor ke sini, saya meminta kepada Pak Bupati segeralah rolling atau dicarikan yang lebih berkompeten lagi, lebih menyala lagi, lebih menyala lagi gitu kan. Maka gaspolnya kan? Jangan yang nunggu baik. Kalau OPD itu hanya ngabiskan duit yang turun ini, siapapun para pajak galau. Yang pajak tuh yang nyari gitu kan. Kalau kita misalnya ngabiskan duit njuan jematu kita, pajak galau kita nih. Pajak galau. Tapi yang cakakan dewe nih suka gitu. Nah, yang gitu intinya maksud itu kan. Bupati tinggal 3 tahun lagi. Sekarang untuk Bupati Lahat yang mana sekarang yang sudah pembangunan yang sudah terrealisasi berdasarkan visi misi dia? Aku tanya. Balik aku nanya sekarang dari kamu. Itu juga sebagai wartawan itu. Ya, siap. Coba tanya mana kira-kira? Ya, apa kira-kira? Kalau kita tidak menyimpulkan Kak, ya, bukan. Tapi kami melihat seperti irigasi di sektor apa perikanan, kemudian ketenaga kerjaan yang kemarin beliau termasuk juga untuk di sektor perkebunan beliau mengunggulkan kemarin perkebunan kopi kan Kak, pabrik kopi segala macamnya, itu yang kita pantau kemarin. Itu kan. Jadi yang Bupati sekarang ini adalah satu berjuang sawit gitu ya. Untuk sawit itu kan, untuk masyarakat Kikim itu kan, plasma kan, sudah ada hasilnya sekarang itu kan. Nah sudah itu Bupati jadi politiknya dengan wakil Bupati akan jalan holding gitu kan, berhasil itu kan, kita berhasil gitu kan, walaupun bukan pemerintah walaupun swasta, tapi berkat ada hubungan Bupati dan wakil Bupati gitu kan, berhasil itu kan. Sudah itu sekarang itu ada perda keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal, sudah disahkan oleh DPR itu kan. Nah sudah itu pinggir matang itu kita akui lah, zamannya meresmikan zaman Pak Bursa, Plaza pinggir matang, dua hotel pinggir matang. Walaupun perencanaannya bukan zamannya Pak Bursa Muwidya, itu zamannya Pak Farid gitu kan, bersama Pak Jon itu kan. Nah oleh karena itulah saya kata tadi bahwa yang berdasarkan visi misi beliau seperti jalan di Lahat, berapa persen jalan yang rusak? Banyak. Di Kikim itu banyak jalan yang rusak. Di jalan daerah 5 kecamatan Kikim itu daerah terang itu rusak kalau jalan. Irigasi juga cair itu kan, jadi belum ada kelihatan yang itu kan. Nah oleh karena itulah yang sering digaungkan oleh Pak Bupati seperti sapi. Sekarang apa kabar sapi yang 500 ekor gagal? Kita tidak tahu dari 460 sapi itu, sapi yang hidup berapa sekarang? Kemarin kan banyak mati sapi itu. Dengan tujuan Pak Bupati itu adalah supaya peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan melihara sapi, maka akan meningkat petani. Itu idenya Pak Bupati mulia. Tetapi pelaksanaan di bawah tidak. Kami rapat itu kan. Bahwa satu kami sampaikan dengan dia. Kapan sapi mati tanggung jawab oleh kelompok tani? Tidak maulah kelompok tani. Gitu kan. Sudah itu kapan sapinya lahir diambil oleh pemerintah. Negara lah kelompok tani diambil pemerintah. Dia lah meliharanya setahun, lah kasih makan, nasi ini, dia lahir diambilnya mana nih? Gitu kan. Sama cak kita punya anak, 4 anak pertama diambil oleh adik kita, dia tidak lah. Kalau lah banyak lah 5 terapi kan adik dari mana? Logikanya sih kan. Nah artinya itu kan. Perikanan juga itu
Perikanan Pak Bupati itu ingin mendapatkan pendapatan masyarakat meningkat dengan memberikan misalnya bibit ikan, maka akan menghasilkan per 3 bulan sekian gitu. Apa namanya lagi untuk pariwisata misalnya. Pariwisata, dengan ada pariwisata akan mendapatkan tenaga kerja, akan mendapatkan apa namanya PAD kita gitu. Nah, tetapi niat Pak Bupati sudah sebegitu bagusnya, ya itu tadi tidak bisa diterjemahkan oleh PD tadi. Bukti apa? Putus kontrak, tidak terlaksana. Jadi urung Lalu tahu PD dari Bang Bambang lah belum urung, belum baca, tertunda aja. Nah, yang paling gini kan, yang paling kemarin yang di medsos juga video kan viral itu. Pas lagi sidak ke tempat ikan Penandingan tempat, biasa. iya, di penandingan Pulau Ulu ya. Kecamatan Pulau Sebingkai ya. Nah, di Pulau Sebingkai. Jadi bisa diceritakan Kak, gimana itu Kak? Jadi Bupati itu kan dinilai setahun sekali kinerjanya. Setiap akhir tahun maka Bupati itu harus melaporkan laporan LKPJ, laporan kerja pertanggungjawaban Bupati setiap tahunnya, dan akan dilaporkan setelah 3 bulan penutupan anggaran. Bupati, kinerja Bupati dengan APBD kita tahun 2025 3T lebih, maka Bupati harus melaporkan hasil penggunaan anggaran itu tahun 2005 kepada DPR. Nah, oleh karena itulah mekanismenya dibentuklah dalam rangka LKPJ itu, pertanggungjawaban Bupati itu bentuklah panitia khusus. Panitia khusus itu ada yang panitia khusus yang ngurusi urusan wajib, ada yang mengurusi urusan yang bukan wajib tapi yang prioritas gitu. Seperti yang wajib itu satu, sekolah, pendidikan, kesehatan, apa namanya, PUPR, PUPR, PUPRKIM gitu kan. Sudah itu kesehatan gitu kan. Dan ada urusan yang lainnya seperti yang tadi untuk peningkatan ketahanan pangan tadi, ada dinas pertanian, peternakan, perikanan gitu kan. Untuk pelayanan terhadap masyarakat, sosial, ada dinas sosial. Nah, dari rapat bansus itu dikatakan, dilaporkan bahwa kita menanyakan bahwa program Bupati ini adalah sangat fokus terhadap ketahanan pangan, gitu kan. Beliau fokus terhadap irigasi supaya masyarakat itu bisa bertani sawah, bisa lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Beliau untuk meningkatkan adanya perekonomian memberikan bantuan bibit, ada bibit sawit gitu kan. Sudah tuh ada bibit jagung gitu kan. Sudah tuh ada bantuan pupuk, ada bantuan alat pertanian, meningkatkan pendapat masyarakat, ada juga untuk bantuan bibit ikan, ada peternakan. Nah, oleh karena itulah kemarin, karena fokus di perikanan, karena Bupati ini kan banyak bangun kolam-kolam, ada yang bangun, ada yang kolam sudah bisa cak danau diperbaiki. Tujuan Bupati itu misalnya danau itu dijadikan selain untuk usaha, tapi untuk pariwisata. Kalau kata ada jelasin. Nah, oleh karena itu kan anggaran besar itu, kita tanya bagaimana kita tahu bahwa di pembangunan kolam Bahangan itu putus kontrak ya. Putus kontrak, dan ada juga di situ kegiatan pemberian bantuan bibit ikan terhadap petani. Nah, itulah kita tanya kemarin bagaimana proses putus kontrak sekarang itu, bagaimana, apakah dilanjutkan atau tidak, terus bagaimana petani. Nah, itu kita dapat informasi dari mereka bahwa ikan itu diberikan di tahun 2025. Kan kita tanya, kenapa kamu pelaksana kegiatan itu? Kan kolamnya belum jadi. Kemana kamu naruh ikannya?
ikan sebanyak itu kan, 500.000 kan banyak, 500.000 kan. Nah katanya sudah selesai walaupun kontak, kami kenangkan ikan di situ katanya. Kita tanya bagaimana masalah itunya pakannya, dengan 500.000 itu berapa banyak pakannya? Ya katanya 76 ton. Nah, hitung-hitungan kamu 76 ton itu akan mendapatkan hasil berapa? Ya intinya dari mereka akan mendapatkan ikan itu 100 ton. Oke, anggaran berapa? Anggaran itu pengadaan ikan, bibit ikannya sekurang lebih 400, pakannya itu total seluruh 1,6. Ya total kegiatan itu ada 2,2 miliar 148 juta 500. Satu bahangan itu kan. Oke, bagus kata kan. Kalau dengan apa namanya 100 ton nanti akan dijual ikan 30.000 per ton per kilo, artinya 30.000 kalikan 100 ton, artinya 3 miliar gitu. 3 miliar. Nah, dengan 3 miliar di mana anggaran untuk berikan bantuan terhadap petani 2 miliar. Berarti petani masih dapat untung 1 miliar. 1 miliar. Oh, bagus. Ya. Bagus. Inilah di apa namanya yang diinginkan Pak Bupati. Atau paling tidak ngarap ke ikan dari luar lagi kayak. Iya, nah tujuan Bupati itu dengan ada macam ini kan stimulasi. Dengan ada ini nanti akan memberikan contoh terhadap kelompok lain. Kalau serius, maka akan mendapatkan hasil. Dan kalau misalnya Pak Bupati akan bantu-bantu lagi, maka akan bisa menyuplai ikan yang ada di sini. Bibit yang dikasih tadi kan dikembangkan lagi kan dalam kelompok itu terus menerus itu kan bisa jual itu kan. 100 ton itu bisa baik kalau kita untuk itu bisa tiap bulan kita ngasih jual 10 ton ya. Atau oke, dalam 100 ton kita ambil lah isi lahan ini, taruhlah kita ambil apakan 20 ton morinim, pagar lam, kan, atau pramule, kan. Nah disitulah kami mengatakan sangat mendukung terhadap program Bupati. Laporannya 100%, bukan 100%, dan itu. Ini kan jangan kamu prank kami, gitu kan. Benar ini kenal Bupati, ini dia kenal Bupati. Nah kalau seandainya di rapat itu kalau begini ceritanya, yang mana yang kamu akan minta ditambah lagi anggarannya? Oh di LKPT, oh ini Pak ada penambahan ini. Oke, nanti kita usulkan ke Bupati bahwa untuk ada penambahan sini. Berjalan waktu kan, kita sampaikan paripurna. Kita sudah senang, maksud itu berita bahwa akan mendapatkan ini. Dapatlah laporan dari masyarakat. Nah, waktu sebelum rapat itu, oke, nanti setelah bulan 6 kita akan cek lapangan. Ngajak Bupati mubus tebat. Oke. Bulan 6 ya. Nah, tahu-tahu dapat informasi dari masyarakat bahwa kolam itu sudah dibubus. Berapa dapatnya? Di bawah 3 ton aja. Amadai. Iya, dan katanya malahan pakannya masih banyak. Nah, itulah kita cek lapangan itu. Nah, ternyata benar lapangannya banyak, permasalahannya ikan itu karena tempatnya belum tersedia, ikan banyak, maka dititipkan ke balai benikan. Itunya apa namanya? Yang 3 ton tadi kemana, Kak? 3 ton dijual. Oh, dijual. Dijual masyarakat, ada dijual Nasdeka, ada dijual 20 kilo, 10 kilo, dan ada seton diambil oleh perikanan, masukkan balai benikan. Karena mereka juga dapat 3 ton, kebingungan mana jual ini, mana jualnya. Lagi 3 ton, lagi bingung apa lagi 100 ton. Oke, Kance PW Lahat Podcast sangat seru ya. Mbak Yola, Ya Kak. jadi kabarnya di lahan ini sudah ada galeri 24, apa nih?
Nah, yuk, kebetulan nih Kak, untuk tanggal 14 ini, Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pacak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Offline siap melayani, buyback mudah cepat bebas sakit. Berbincang dengan Kak Nopran, memang kita ketahui Kak Nopran ini ya tadi beliau sangat juga peduli dengan pers ya, salah satunya proaktif ketika kita minta pendapat-pendapat beliau. Tapi Kak Nopran, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, Kak Nopran, acara podcast ini disponsori Kak oleh Pegadaian Galeri 24 Kak. Jadi kalau Kak Nopran nak beli emas Kak, ini anak cucung Kakak, pacak datang ke Galeri 24 Kak. Ada yang harganya murah, ada yang mahal. Mulai dari 15.000. Nah, yang 15.000. Kalau Kak Nopran nak wagi nek pengurus PWI, boleh. Ini kan emasnya ini macam-macam tuh, ada kalung, ada kalung, ada anting-anting, ada pula yang batangan Kak. ada batangan, ada cincin. Ada cincin. Kalau ambil cincin, kalau salah aja masukkannya kalau ya. Salah yang menambahkannya cincin gitu ya. Jadi kan JPW Lahat, jangan lupa datang ke Pegadaian Galeri 24. Nah, Kak Nopran, mungkin inilah di akhir-akhir pembicaraan kita Kak, terkait pertemuan penemuan Kakak di Desa Penandingan itu Kak. Sekarang kami juga mengikuti dan kemarin itu sudah masuk babak baru lah, katakanlah sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum terkait itu Kak. Namun kalau menurut Kakak dengan entah itu keteledoran atau kurangnya perencanaan, yang pasti kita melihatnya 52 ton pakan ikan itu terbengkalai katakanlah kan Kak, tentu itu akan merugikan anggaran pemerintah atau daerah. Coba kalau difungsikan untuk yang lain. Dan bibitnya kurang. Mungkin ada semacam penekanan Kak terkait ini Pak. Jadi kita selaku anggota dewan meminta kepada pengguna anggaran gitu. Pengguna anggaran itu bahwa yang digunakan itu adalah duit negara yang harus dipertanggungjawabkan gitu kan, secara administrasi gitu kan, baik dari persentasenya ataupun fisiknya. Nah, oleh karena itu anggaran itu adalah untuk orang banyak. Anggaran itu untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat kan. Jadi jangan sampai kita negara sudah mengeluarkan untuk masyarakat dengan memberikan harapan untuk kesejahteraan, ternyata gagal, tidak jadi. Uang sudah banyak dihabiskan, tidak bermanfaat itu kan. Akhirnya merugikan orang banyak. Tujuan pemerintah ini adalah siapapun yang menjadi bupati, pasti dia itu tujuan utama adalah yang mensejahterakan masyarakat. Anggaran itu untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu di dalam penggunaan anggaran disesuaikan dengan kegunaannya. Sesuai kegunaannya ialah tadi dalam penggunaan anggaran 1 tahun digunakan, dalam 1 tahun harus selesai, harus difungsikan. Setelah difungsikan, kita lihat nantinya akan berdampak ekonominya gitu kan. Nah, dengan kejadian ini kita mengimbau supaya segala sesuatu itu dimulai dengan perencanaan. Perencanaan kita sudah ada, dilaksanakan belum tentu baik. Apalagi kalau tidak ada perencanaan. Nah, dilaksanakan tambah ada baik gitu ya. Oleh karena itulah di dalam sistem penganggaran ini kan, tahun ini kita ada penganggaran, ada DD, ada perencanaan gitu kan. Tahun depan ada fisiknya, tahun depan beroperasinya gitu kan. Disesuaikan itu. Kita selaku anggota dewan tidak ada pengawasan itu ingin menarik apa ke ranah hukum atau apa. Kita sekedar pengawasan politis kan. Tapi kalau yang melakukan pengawasan dari anggaran itu kan ada 2 lembaga, satu inspektorat, yang kedua BPK. Apakah misalnya dia merugikan atau tidak? Nah, kalau kami, ini ada temuan secara politis. Pertemuan ini adalah ikannya bantu 500.000, ternyata tidak nyampe 500.000. Ikannya
pakan ikannya apa 76 ton, ternyata ada sisa 50 ton tidak terpakai. Hasilnya seharusnya 100 ton, cuma 3 ton, itu namanya pengawasan politik. Tetapi kalau untuk ranah elemen silahkan yang berwenang kan. Kalau menyalahi maka ada lembaganya, nanti adalah ada kepolisian, ada jaksa kan. Nah kalau kita adalah sebagai pengawasan kan. Oleh karena itu kemarin kita rapat, kita undang yang bersangkutan, ada kelompok tani, ada kepala desa, ada dinas, ada inspektorat. Kami sekedar buka ini, silakan itu. Nah jadi dengan kawan-kawan ya gunakanlah sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau nyimpang tuh zaman kita ini kalau kata-kata debdinya melogos kan. Logos aja jago. Ini kalau labingko ini anda mana? Lalu sekuit bingko, nah lapana mana anda kan? Ketahuan anda mesti dengan kan. Nah oleh karena itu jadi apa namanya dengan ada ini itulah aturan ada uang negara itu tanggung jawabkan ya, untuk itu. Apalagi sampai dia merugikan ya. Nah, tapi kalau kami di DPR tidak ada niat pun kami ingin apa namanya benci dan seseorang atau ingin menjatuhkan seseorang. Kami sekedar ada laporan menyampaikan itu, dan kebetulan Sesuai dengan topoksi kakak lah. apa namanya diliput media kan, viral ya maksudnya kan. Viral itu. Itu salahnya kan. Tapi kalau bagi kakak itu harus ada punishment, dengan segala sesuatu itu harus ada punishment ya kak? Ya sesuai dengan yang ditemukan. Kalau memang dia kesalahan ya punishment yang ada harus ada. Paling tidak kan? Paling tidak iya. Jangan apa namanya dia sudah tahu tidak di punishment gitu kan, atau diberi penghargaan gitu kan. Nah, Melok kalau pakai OPD yang lain nggak? Ya, oke. Ya dengan adanya ini kan memberikan hati-hati dengan jangan fiktif. Sudah itu jangan apa namanya laporan itu asal bapak senang gitu kan. Kalau talu, kalau talu ya, gitu kan. Lagi kita hati-hati lagi dicari kejema kesalahan itu kan, apalagi kita talu salah cari jemenian gitu kan. Nah itu. Mbak Yola, Ya kak. jadi kabarnya di Lahat ini sudah ada galeri 24, apa nih? Nah, yo kebetulan nih kak, untuk tanggal 14 ini Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pajak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Offline siap melayani, buyback mudah cepat. Siap. Oke, kan CPW Lahat jadi tiba juga di penghujung acara kita di salah satu podcast dengan wakil rakyat. Sebenarnya Kak Nopran ini wakil rakyat yang kedua. Yang pertama itu wakil rakyat provinsi. Nah, yang kedua ini kabupaten dulu. Oke, berbincangan dengan Kak Nopran ini cukup luar biasa karena kita bisa berbincang banyak mengenai apa yang terjadi dan mungkin apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Lahat ini. PR-PR itu mungkin diharapkan bisa segera dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Oke, Kancu PW Lahat dimanapun berada, kami terutama saya selaku host dan saya Bang Faldo selaku host dan Bang Edi juga selaku host juga pamit undur diri, dan seluruh petugas yang hadir pada hari ini pamit undur diri. Saksikan terus PW Lahat Podcast. Kita ada 4 akun media sosial kan Opan? Ada YouTube, ada Facebook, TikTok, dan Instagram. Nah, jadi akan kita tayangkan juga kan 20 media kawan-kawan yang kawan-kawan di PW Lahat. minimal 20 media pokok. Tapi seluruh kita targetkan seluruh, kan kita ada banyak ini, ada lebih dari 30-an. Itu saja mungkin ke PW Lahat Podcast, pantengin terus PW Lahat Podcast. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.